Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi atau literatur yang kita pernah baca, yang jelas syariat azan tidak diragukan. Kesepakatan ulama itu untuk sholat. Namun berbeda pendapat ketika azan ini untuk menyambut bayi yang baru lahir. Azan dan iqamahnya. Di situ tidak ada satupun ulama memberi hukum atau menetapkan hukum wajib azan telinga kanan dari bayi yang baru lahir dan iqamah sebelah kirinya. Paling tidak ada tiga hukumnya mengazani bayi. Pendapat Imam Ibnu Hanbal itu, ulamanya khususnya mengikuti itu adalah hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Dan beberapa ulama yang lain yang mengatakan mubah, boleh mengazani bayi saat baru lahir, itu adalah pendapat dari Imam Imam Malik. Ya, sebagian pendapat dari pengikut Imam Malik. Dan juga dari sebagian Imam Malik, pendapat dari ulama Imam Malik memakruhkan azan bagi bayi yang baru lahir. Nah, kesimpulannya ada dari 3 atau 4 ulama mazhab ini, pengikutnya terutama yang mengikuti ada 3 saja hukum mengazani bayi yang baru lahir: sunnah, mubah, dan makruh. Tidak ada yang mewajibkan. Dalam realitasnya memang seperti itu, ya. Dalam artian mungkin ada saja di antara umat Muslim ketika ada yang baru lahir, ya enggak baik dia faham bahwa ada syariatnya maupun tidak, ya mungkin tidak melakukan itu. Apalagi kalau memang enggak bisa azan, tidak pernah azan. Jadi ada 3 hukum. Nah, kita enggak membahas lebih jauh tentang azan terhadap bayi yang baru lahir. Pertanyaannya adalah, pernahkah Nabi azan selama hidupnya? Ini kadang jadi bahan diskusi kita juga, ya. Ada pertanyaan dari diri kita sendiri. Pertanyaannya kira-kira gimana jawabannya itu? Nabi itu pernah azan atau bagaimana selama hidup beliau? Jadi menurut riwayat yang pernah kita baca, kita dengar, Nabi itu pernah azan, tapi bukan untuk sholat. Ya, pernah azan Nabi tapi tidak untuk sholat, yaitu saat mengazani bayi. Kalau tidak salah riwayatnya adalah saat mengazani cucu beliau, Hasan. Ya, itu yang pertama. Pernah azan tapi saat bukan untuk sholat, memanggil orang sholat, tapi untuk azan bagi bayi yang lahir. Tapi untuk sholat, Nabi menurut riwayat tidak ada satupun yang menjelaskan Nabi itu pernah azan ketika sholat. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak azan? Nah, ulama sepakat, ada beberapa pendapat. Paling tidak ada 5 sebab kenapa Nabi itu tidak pernah azan. Ya. Yang pertama, bahwasanya Nabi itu memiliki kesibukan sebagai dai, ya gitu ya, sebagai pendakwah. Alasannya itu yang pertama. Sehingga Nabi ketika katakanlah ditugaskan sebagai muadzin, mungkin waktunya tersita hanya untuk memanggil azan, berarti tidak maksimal sebagai seorang dai atau mubalik. Itu alasan ulama mengatakan kenapa Nabi selama hidupnya tidak pernah azan. Karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat yang begitu banyak yang harus beliau lakukan, amanah yang dibebankan. Itu yang pertama.
Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, di lafal azan itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, agak ganjil perasaan kalau Nabi menyebut dirinya sendiri. Nah, itu alasannya apa? Kenapa Nabi tidak azan? Karena ada kalimat seperti itu. Yang ketiga, Nabi tidak azan itu karena kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan ada seruan hayya 'alas shalah. Beda seruan Rasulullah, bisa dilihat di surah An-Nur ya, ayat berapa? 100 sekian. Seruan Rasul dibanding seruan umatnya. Kalau kita para umatnya ini azan memanggil atau menyeru orang untuk melaksanakan sholat, itu konsekuensinya nggak terlalu berat, biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Tapi ketika Rasulullah SAW sekiranya diamanahi untuk menyeru umatnya untuk azan sholat, itu langsung seketika ketika umatnya tidak bersegera maka diazab saat itu juga. Begitu dahsyatnya, begitu sakralnya ketika Nabi menyeru umatnya melakukan suatu perintah dan umatnya tidak melaksanakan, maka ada konsekuensi yang harus diterima, yaitu tentu ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pertanyaan yang terkait dengan kenapa Nabi tidak melakukan atau melaksanakan azan. Yang berikutnya adalah, terus bagaimana Nabi tahu ada ya kalimat-kalimat seperti itu? Yang menurut riwayat Allahu alam bisa ditelusuri kesahihan hadis ini, ternyata lafaz azan itu berangkat dari hasil mimpi Nabi. Suatu saat Nabi mimpi, dalam mimpi itu ada yang azan, suara azan. Ya, suara azan. Itu mengisyaratkan bahwa nanti suatu saat ketika umatmu sudah Islam, Muslim dan harus melakukan ibadah, maka awali sholat itu dahului dengan azan. Nabi itu digambarkan atau ditampakkan serta diperdengarkan, mungkin bahasanya, lafal azan itu dalam mimpi, ya, dalam mimpi. Nabi katakanlah seperti kita ini menghafal itu mimpi dari A sampai Z, dari lafal takbir sampai kalimat terakhir dari lafal azan itu. Nabi hafal, untuk selanjutnya Nabi menyampaikan kepada salah satu, ya katakanlah sahabatnya, salah seorang sahabatnya, silakan dicatat kalau memang perlu dicatat atau dihafal. Saya mendapatkan mimpi seperti ini terkait dengan cara memanggil atau menyeru orang untuk melakukan sholat. Jadi seperti itu jamaah rahimakumullah. Nah, untuk selanjutnya Nabi memerintahkan seseorang tadi untuk mencoba melafalkan itu. Dan sebagaimana kita pahami, untuk selanjutnya dalam perjalanan umat Islam, ya, sebaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memiliki muazzin khusus, ya, yang terkenal adalah Bilal bin Rabah. Kalau tidak salah ada dua, satunya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, yang beliau adalah sahabat Nabi yang buta. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait dengan mungkin azan yang kita maksudkan tadi termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya merupakan bagian daripada syariat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini. Untuk selanjutnya tentu kita berupaya sedemikian rupa untuk memahami lafal-lafal azan itu sendiri. Namun sungguh ironis, ya, karena ini merupakan perintah, ya, katakanlah semacam itu dari Rasulullah SAW, syariat azan ini,
itu ada doanya ya, ada doa yang Nabi mungkin atau sahabat yang contohkan yang sudah kita pada paham ya, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wa fadilah syarafa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Ya, dalam versi lain ada menambah innaka la tukhliful mi'ad. Ada ulama menjelaskan ketika kita ingin memperbanyak sholawat, sering-seringlah melafalkan ini, menyimak orang azan ya, mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin dari takbirnya sampai lafal terakhir ya, menyebutkan mengikuti lafal-lafal itu. Semestinya seperti itu supaya kita betul-betul memahami sesungguhnya bagaimana adab kita ketika ada orang atau muadzin yang mengumandangkan azan ya. Jadi sekali lagi tuntunan Rasulullah SAW ketika ada azan itu diikuti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Tapi tidak semua sama ya kalimatnya. Kalau kita pahami ketika masuk di lafal apa hayya 'alas shalah serta hayya 'alal falah, bukan itu yang kita ucapkan, tapi cukup kita yang mendengar mengatakan la haula wala quwwata illa billah ya. Kalau azan berarti 2 kali, 4 kali dengan hayya 'alal falahnya. Nah, kemudian di samping azan ada juga iqamah. Ada iqamah. Nah, terkait dengan iqamah ini mari kita cari juga referensi yang bisa kita lihat. Itu sama. Ketika muadzin melafalkan iqamahnya dan siap-siap melaksanakan sholat, maka sebagaimana azan kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang dilafalkan oleh muadzin ya. Kalau kita betul-betul memaksimalkan adab kita ketika mendengarkan azan muadzin, mengumandangkan azan maupun iqamahnya ya. Jadi khusus tambahan sedikit terkait dengan azan di sholat subuh, nah itu ada sedikit berbeda ya. Ada perbedaan, ada tambahan kalimat as-salatu khairum minan naum ya, berbeda hanya dengan sholat maghrib, isya, zuhur dan asar. Satu-satunya waktu azan yang ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Ini pun riwayatnya atau sejarahnya dilihat dari sejarah adanya 2 kali azan. 2 kali azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita pernah bahas, pernah dengar juga seperti itu. Azan subuh itu ada 2 kali. Azan yang pertama membangunkan dan azan yang kedua untuk sholat. Maka azan yang pertama itulah yang digunakan as-salatu khairum minan naum, begitu riwayatnya. Nah, tentunya yang azan kedua ya itu menurut riwayat berbeda, yang melantunkan ya, mengumandangkan ya. Satu azan membangunkan orang sholat pakai as-salatu khairun minan naum, dan ada azan yang memanggil, menyeru orang melakukan sholat, bersegera untuk melakukan sholat. Dan itu menurut riwayat ada 2 muadzin yang berbeda mengumandangkan. Namun di azan yang kedua menggunakan tidak menggunakan, menurut tidak, Allah alam, kalau keliru mohon dikoreksi, yaitu tidak menggunakan as-salatu khairum minan naum. Nah, cuma ironisnya, mohon maaf, kita ya yang menerapkan azan sekali kita pakai as-salatu khairum minan naum. Mestinya kalau pakai as-salatu khairum minan naum kita mestinya pakai 2 kali di sini. Kalau ikuti sunnahnya. Itu ya. Pertama tadi sekitar jam 3:30 mungkin atau jam 4 kita azan yang pertama yaitu menggunakan as-salatu khairum minan naum ya. Nah yang kedua
baru tidak pakai as-salatu khairun minan naum. Seperti halnya ketika kita memanggil atau menyuruh orang sholat, kan gitu mestinya. Tapi kita sudah terlanjur kita menggunakan satu bentuk azan. Mestinya kita tidak pakai as-salatu khairum minan naum, karena hanya untuk membangunkan, mengingatkan. Sehingga tidak heran kalau kita rata-rata terlambat sholatnya. Terlambat sholatnya kan terlambat dibangunkan. Terlambat dibangunkan. Justru langsung menyuruh sholat. Ya, kita baru bangun langsung suruh sholat. Pada mestinya siap. Wallahu a'lam. Ya, ini sayangnya tidak ada fatwa, tidak ada apa ya terkait dengan persoalan ini di zaman sekarang ini. Di beberapa tempat, masih di Indonesia mungkin ya, wallahu a'lam, pernah kita dengar itu masih ada itu melakukan 2 kali azan di waktu subuh. Ya tentu berbeda tadi jamaah rahimakumullah. Yang pertama pakai as-salatu khairun minan naum, yang kedua tidak. Ya, tapi yang lebih banyak adalah sekali. Tapi ironisnya menggunakan pakai as-salatu, dijamak dia, digabung. Ya, namun sayangnya tadi kalau ikuti sunnah sepertinya enggak pas, enggak nyambung. Ya, itu yang dirahmati Allah. Kemudian kembali ke masalah iqamah, ya. Di lafal iqamah itu semua dilafalkan sekali-sekali, kecuali Allahu Akbar 4 kali jadi 2 kali saja. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, seterusnya. Itu ada kalimat qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Itu juga tidak tidak dilafalkan seperti itu sebagaimana hayalah shalah. Sadaqta maaf. Intinya tidak ada ucapan mengikuti, meniru seperti itu. Nah, insyaallah kita ada di buku tuntunan ibadah bagaimana adab ketika mendengarkan azan dan iqamah tadi. Ada yang tertinggal tadi terkait azan subuh. Ketika as-salatu khairun naum ada 2 pendapat. Ada 2 yang kita pernah ketahui, jamaah rahimakumullah. Ketika muadzin melafalkan as-salatu khairun minan naum, itu kalau kita, karena itu yang diajarkan selama ini, sadaqta wa barorta, kan gitu ya, dan seterusnya. Atau kalimat sedikit berbeda, sadaqta wa barirta. Ini terkait dengan kaidah bahasa Arab ini, ilmu sorof ya, barorta atau barirta, antara 2 versi itu. Ana minas syahidin. Nah itu ternyata Allah alam, kalau kita lihat sunnahnya, ini juga belum pasti ya, karena kita masih hanya menyimak, mendengar, belum melihat secara langsung di kitabnya. Ada nggak menggunakan itu? Ya, salatu khairun minan naum. Ya. Jadi itu berbeda pendapat terkait dengan jawaban kalimat seperti tadi, sadaqta wa barita.